Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah dari program studi pendidikan agama Islam semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh Dr. Habib Anwar Al-Ansori, MPD. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa topik penting. Yang pertama, sejarah, tokoh-tokoh, dan perkembangan ilmu perbandingan pendidikan. Sejarah ilmu perbandingan pendidikan muncul pada abad ke-19, berawal dari keinginan untuk mempelajari sistem pendidikan dari berbagai negara guna memperbaiki sistem pendidikan nasional masing-masing. Tokoh pelopor dalam bidang ini adalah Marc Antoine Julien de Paris pada tahun 1817 yang mengusulkan pendekatan sistematis dan ilmiah untuk membandingkan pendidikan antar negara. Selanjutnya, tokoh-tokoh penting. Yang pertama, Marc Antoine Julien de Paris. Ia menyusun kerangka kerja ilmiah perbandingan pendidikan. Yang kedua, Michael Sadler. Ini menggarisbawahi pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, Isaac Kandel. Ia menekankan pentingnya nilai-nilai budaya dan filosofi pendidikan nasional. Lalu yang keempat ada Brian Holmes, ia menyumbangkan pendekatan analisis struktural dan fungsional terhadap sistem pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan. Perkembangan ilmu ini berjalan dari deskriptif ke analitis dan kini bersifat multidisipliner, mencakup pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis. Dalam era globalisasi, ilmu ini semakin penting untuk memahami tantangan dan inovasi pendidikan lintas negara. Yang kedua, perbedaan negara berkembang dan negara maju dalam sistem pendidikan. A. Pemerataan akses pendidikan. Di negara berkembang, akses pendidikan seringkali tidak merata, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Faktor ekonomi, sosial, dan infrastruktur menjadi hambatan. Sedangkan di negara maju, pemerataan akses cenderung lebih baik. Pemerintahan menyediakan fasilitas merata dan kebijakan inklusif seperti pendidikan gratis dan wajib belajar. B. Kualitas tenaga pengajar. Negara berkembang masih menghadapi kekurangan guru berkualitas. Banyak guru belum memenuhi kualifikasi profesional serta kurangnya pelatihan berkelanjutan. Sedangkan di negara maju, guru umumnya memiliki kualifikasi tinggi dan mengikuti pelatihan profesional secara rutin. Profesi guru dipandang sebagai profesi prestisius. C. Pendekatan pembelajaran. Di negara berkembang, pendekatan masih berpusat pada guru ataupun teacher-centered dan hafalan. Sedangkan di negara maju, menggunakan pendekatan konstruktivis dan student-centered dengan penekanan pada kreativitas, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, perbandingan sistem pendidikan. Di sini saya mengambil Jepang versus Indonesia. A. Peran guru. Di Jepang, guru adalah figur sentral dan dihormati, namun berfungsi sebagai fasilitator. Pendidikan moral dan karakter sangat ditekankan. Sedangkan di Indonesia, guru berperan penting tetapi dalam praktik masih dominan sebagai sumber informasi, kurang berperan sebagai fasilitator. B. Metode pembelajaran. Di Jepang menggunakan metode kolaboratif, berbasis proyek, dan eksploratif. Pembelajaran aktif diterapkan di semua jenjang. Sedangkan di Indonesia mulai menerapkan metode aktif tetapi masih banyak sekolah menggunakan metode ceramah dan hafalan. C. Penilaian hasil belajar. Di Jepang penilaian holistik termasuk aspek akademik, karakter, dan keterampilan sosial. Sedangkan Indonesia fokus utama masih pada nilai akademik. Penilaian karakter masih dalam tahap perkembangan. Analisis kelebihan dan kekurangan. Di Jepang, kelebihannya pada sistem yang menyeluruh dan terintegrasi, sedangkan kekurangannya pada tekanan belajar yang tinggi. Sedangkan Indonesia, kelebihannya pada keragaman budaya dan kurikulum yang terus diperbarui, kekurangannya pada pelaksanaan dan pemerataan mutu. Rekomendasinya, tingkatkan pelatihan guru berbasis kompetensi, terapkan sistem penilaian yang menyeluruh tidak hanya akademik, perbanyak metode pembelajaran aktif dan kontekstual. Yang keempat, era Society 5.0 dan dampaknya terhadap pendidikan di Indonesia.
Pengertian era 5.0. Era Society 5.0 adalah konsep dari Jepang yang menggabungkan kemajuan teknologi, AI, IoT, dan Big Data dengan kehidupan manusia secara harmonis. Fokusnya adalah pada kesejahteraan manusia dan kemanusiaan berbasis teknologi. Dampak positif, pertama peningkatan akses. Teknologi membuka akses pendidikan ke daerah terpencil. Kedua, kustomisasi pembelajaran. Pembelajaran bisa disesuaikan dengan kemampuan dan minat siswa. Ketiga, efisiensi dan inovasi. Guru dan siswa terbantu dengan alat digital dan data analitik. Dampak negatifnya, pertama, kesenjangan digital. Ketimpangan akses antara kota dan desa, kaya dan miskin. Yang kedua, kecanduan teknologi. Siswa bisa menjadi terlalu ketergantungan pada gadget. Yang ketiga, minim interaksi sosial. Jika tidak dikendalikan, pendidikan bisa menjadi tidak manusiawi. Lalu persiapan pendidikan Indonesia dalam menghadapi era 5.0. Yang pertama, perlu infrastruktur digital yang merata. Yang kedua, peningkatan literasi digital bagi guru dan siswa. Yang ketiga, kurikulum harus adaptif terhadap kebutuhan zaman, namun tetap menanamkan nilai-nilai karakter. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.